Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai ide proyek dan validasi yang telah dilakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen proyek perangkat lunak dengan dosen pengampu Papidi Supriyadi Eskom MT. Kelompok 4 dengan anggota Angga Isanugraha dengan NIM A221000019, Dede Wulan Rahayu dengan NIM 2206601222204, dan saya sendiri Renal Sugiana dengan NIM A221000107, dan Ridwan Maulana dengan NIM A221000109. Baik, langsung saja ke soal yang pertama. Tulis judul ide proyek yang akan dibahas. Food Express adalah aplikasi revolusioner untuk memuaskan selera makananmu di Kabupaten Sumedang. Untuk lebih jelasnya nanti akan dibahas di soal-soal berikutnya. Untuk soal yang kedua, jelaskan permasalahan yang ingin diselesaikan dengan menciptakan suatu produk sistem teknologi informasi atau potensi yang dapat diciptakan dengan adanya produk sistem teknologi informasi tersebut. Permasalahan yang ingin diselesaikan ada 4. Yang pertama, terbatasnya mobilitas, yaitu banyak orang-orang yang malas membeli makanan karena keterbatasan mobilitas. Mereka mungkin terkendala oleh jarak, transportasi yang sulit, atau waktu yang terbatas untuk mengunjungi tempat-tempat kuliner. Dengan adanya produk sistem teknologi informasi seperti Food Express, pengguna dapat dengan mudah memesan makanan favorit mereka melalui aplikasi, tanpa repot-repot pergi ke tempat makanan tersebut secara fisik. Kedua, terbatasnya waktu dan kesibukan. Para pekerja yang memiliki jadwal yang padat seringkali sulit menemukan waktu untuk membeli makanan. Dengan menggunakan aplikasi ini, mereka dapat memesan makanan dengan cepat dan praktis, serta menyesuaikan jadwal pengiriman sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini menghemat waktu dan energi, serta memastikan mereka tetap terjaga dalam kegiatan sehari-hari mereka. Yang ketiga, akses terhadap tempat kuliner yang tidak terpublikasi. Masih banyak tempat kuliner yang tidak terdapat di aplikasi pengantar makanan atau media sosial, sehingga sulit bagi orang-orang untuk menemukan dan menikmati hidangan dari tempat-tempat tersebut. Dengan adanya produk sistem teknologi informasi seperti Food Express, tempat-tempat kuliner tersebut dapat diintegrasikan ke dalam platform, sehingga pengguna dapat menemukan dan memesan makanan dari berbagai tempat kuliner, termasuk yang tidak terpublikasikan secara luas. Keempat, keterbatasan informasi dan jam operasional status buka tutup. Seringkali orang-orang menghadapi kesulitan dalam melihat jam operasional atau status buka tutup suatu tempat kuliner. Dengan adanya teknologi informasi, aplikasi seperti Food Express dapat menyediakan informasi yang akurat dan terkini tentang jam operasional dan status buka atau tutup tempat kuliner. Hal ini membantu pengguna untuk merencanakan pemesanan mereka dengan lebih baik dan menghindari kekecewaan karena tempat makanan yang tidak tersedia. Potensi yang dapat diciptakan dengan adanya produk sistem teknologi informasi seperti Food Express adalah meningkatkan kenyamanan dan efisiensi dalam memesan dan mengirim makanan. Pengguna dapat dengan mudah menelusuri dan memilih dari berbagai pilihan tempat kuliner, melakukan pemesanan dengan cepat, dan menikmati makanan favorit mereka tanpa menghadapi kendala mobilitas atau keterbatasan waktu. Selain itu, produk ini juga dapat membantu mempromosikan tempat-tempat kuliner yang sebelumnya tidak terpublikasikan secara luas, membuka peluang baru bagi bisnis kuliner lokal. Baik, selanjutnya, jelaskan mengapa permasalahan harus diselesaikan atau mengapa produk tersebut harus diciptakan. Permasalahan tersebut perlu diselesaikan dan produk sistem teknologi informasi seperti Food Express harus diciptakan dengan beberapa alasan berikut. Yang pertama, memenuhi kebutuhan konsumen. Permasalahan yang dihadapi oleh orang-orang dalam membeli makanan, seperti keterbatasan mobilitas dan waktu, sangat relevan dengan kebutuhan sehari-hari konsumen. Dengan menciptakan produk yang
dapat mengatasi kendala-kendala tersebut, kita dapat memenuhi kebutuhan konsumen yang mencari cara yang lebih mudah, cepat, dan efisien untuk mendapatkan makanan favorit mereka. Yang kedua, meningkatkan kualitas hidup. Dengan menyediakan solusi untuk masalah-masalah yang dihadapi dalam membeli makanan, produk sistem teknologi informasi seperti Food Express dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kualitas hidup pengguna. Mereka dapat menikmati hidangan favorit mereka tanpa harus mengorbankan banyak waktu dan upaya, sehingga memiliki lebih banyak waktu luang untuk aktivitas lain yang mereka nikmati. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan memperluas akses dan visibilitas tempat kuliner, produk seperti Food Express dapat membantu mengangkat bisnis kuliner lokal yang mungkin sebelumnya tidak terpublikasikan secara luas. Ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, menciptakan peluang baru bagi pemilik usaha, dan mendorong inovasi dalam industri kuliner di Kabupaten Sumedang. Yang keempat, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Dengan menggunakan aplikasi sistem teknologi informasi untuk memesan dan mengirimkan makanan, proses menjadi lebih efisien dan produktif bagi pengguna. Mereka tidak perlu meluangkan waktu untuk pergi ke tempat makanan, mengantri, atau menghadapi keterbatasan waktu operasional. Ini membantu pengguna untuk fokus pada pekerjaan atau kegiatan lainnya yang dapat meningkatkan efisiensi waktu mereka. Dalam keseluruhan, menciptakan produk sistem teknologi informasi seperti Food Express sangat penting karena dapat memecahkan permasalahan nyata yang dihadapi oleh masyarakat, meningkatkan kualitas hidup pengguna, mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, dan meningkatkan efisiensi serta produktivitas dalam kegiatan sehari-hari. Selanjutnya, adakah produk sistem teknologi informasi tersebut yang serupa di pasaran? Tuliskan minimal 3 contohnya dan apa kelebihan kekurangan yang dimilikinya. Iya, ada beberapa produk sistem teknologi informasi serupa di pasaran. Berikut adalah 3 contoh produk tersebut beserta kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, GrabFood. Kelebihan. Yang pertama, jangkauan luas. GrabFood memiliki jangkauan yang luas, memungkinkan pengguna untuk memesan makanan dari berbagai restoran di daerah tertentu. Yang kedua, antarmuka yang intuitif. Aplikasi GrabFood memiliki antarmuka yang user-friendly, memudahkan pengguna dalam melakukan pemesanan dan pembayaran. Yang ketiga, program loyalitas. GrabFood menyediakan program loyalitas di mana pengguna dapat mengumpulkan poin dan mendapatkan diskon atau hadiah khusus. Kekurangan, terbatas pada wilayah tertentu. Layanan GrabFood hanya tersedia di beberapa kota atau daerah tertentu, sehingga tidak mencakup seluruh wilayah seperti Kabupaten Sumedang. Keterbatasan pilihan restoran. Beberapa restoran mungkin tidak terdaftar di GrabFood, sehingga pengguna mungkin tidak dapat memesan makanan dari tempat yang mereka inginkan. Yang ketiga, terkadang ada keterlambatan. Terkadang pengiriman makanan oleh GrabFood dapat mengalami keterlambatan karena lalu lintas atau kondisi cuaca yang buruk. Yang kedua, GoFood. Kelebihan. Yang pertama, integrasi dengan Gojek. GoFood terintegrasi dengan aplikasi Gojek yang populer, yang memungkinkan pengguna untuk mengakses berbagai layanan seperti pengiriman makanan, transportasi, dan lainnya dalam satu aplikasi. Yang kedua, fitur free order. Pengguna dapat melakukan free order makanan mereka sehingga mereka dapat memesan makanan sebelum waktu makan untuk menghindari antrian atau keterbatasan jam operasional. Yang ketiga, pilihan restoran yang beragam. GoFood menyediakan beragam pilihan restoran dan jenis masakan, kemungkinan pengguna untuk menemukan makanan yang sesuai dengan selera mereka. Kekurangan, biaya pengiriman. GoFood biasanya mengenakan biaya pengiriman yang mungkin membuat harga total pesanan makanan menjadi lebih tinggi. Keterbatasan pada beberapa daerah. Layanan GoFood mungkin tidak tersedia di semua daerah, terutama di wilayah yang lebih terpencil. Selanjutnya, keterbatasan promosi. Beberapa promosi atau diskon mungkin tidak berlaku untuk semua restoran atau pesanan. Yang ketiga, ShopeeFood. Kelebihan. Yang pertama, diskon dan promosi. ShopeeFood sering kali menawarkan diskon dan promosi menarik bagi pengguna, sehingga mereka dapat menghemat uang saat memesan makanan. Yang kedua, layanan pengiriman yang cepat. ShopeeFood menjanjikan pengiriman makanan yang cepat, memastikan makanan sampai ke tangan pengguna dan waktu yang singkat. Yang ketiga, fitur pemetaan restoran. Aplikasi ShopeeFood menyediakan fitur pemetaan yang memudahkan pengguna dalam menemukan restoran terdekat dengan lokasi mereka. Kekurangan. 1. Keterbatasan daerah layanan. Layanan ShopeeFood mungkin tidak tersedia di semua daerah atau kota,
sehingga pengguna di beberapa wilayah mungkin tidak dapat menggunakan layanan ini. Yang kedua, keterbatasan pilihan restoran. Shopee Food mungkin tidak memiliki pilihan restoran yang sebanyak layanan pengiriman makanan lainnya, terutama di daerah-daerah yang kurang terjangkau. Yang ketiga, terkadang terjadi kesalahan pesanan. Seperti halnya layanan pengiriman makanan lainnya. Kadang terjadi kesalahan dalam pesanan atau kehilangan item dalam pengiriman. Selanjutnya, sebutkan nilai tambah atau value atau kelebihan yang tidak dimiliki oleh produk serupa seperti disebutkan pada soal nomor 3. Food Express memiliki beberapa nilai tambah atau kelebihan yang membedakannya dari produk serupa lainnya. Yang pertama, jaringan restoran yang luas. Food Express memiliki jaringan restoran yang mencakup tempat makanan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Sumedang. Hal ini memungkinkan pengguna untuk menikmati hidangan favorit mereka dari tempat penjualan makanan atau restoran terdekat tanpa kesulitan, termasuk tempat-tempat kuliner yang tidak dipublikasikan secara luas. 2. Fokus pada wilayah Kabupaten Sumedang. Food Express secara khusus hadir untuk memenuhi kebutuhan makanan pengguna di seluruh wilayah Kabupaten Sumedang. Dengan demikian, layanan ini lebih terfokus dan terkustomisasi untuk mencakup kebutuhan lokal, sehingga dapat memberikan pengalaman yang lebih baik dalam hal ketersediaan restoran, untuk pengiriman, dan preferensi makanan yang relevan dengan wilayah tertentu. Yang ketiga, kualitas dan kecepatan yang terbaik. Food Express menekankan kualitas dan kecepatan dalam menyediakan layanan pengiriman makanan. Hal ini memberikan jaminan kepada pengguna bahwa makanan yang mereka pesan akan tiba dengan kualitas terjaga dan dalam waktu yang sesuai. Kecepatan pengiriman yang baik juga membantu pengguna untuk mendapatkan makanan mereka dengan cepat dan efisien. Yang keempat, kemudahan dalam menjangkau restoran terdekat. Food Express memastikan pengguna dapat dengan mudah menikmati hidangan dari restoran terdekat. Hal ini membantu mengatasi masalah mobilitas dan keterbatasan waktu, serta memudahkan pengguna dalam mencari dan memesan makanan favorit mereka tanpa harus melakukan perjalanan jauh. Dengan kelebihan-kelebihan ini, Food Express menawarkan nilai tambah yang berbeda dan dapat memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pengguna yang ingin menikmati makanan di wilayah Kabupaten Sumedang. Baik, selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 6. Siapa yang akan menggunakan produk tersebut? Jelaskan dari sisi gender, usia, lingkungan, organisasi, dan sebagainya. Baik, produk Food Express dapat digunakan oleh berbagai segmen pengguna. Dengan demikian mampu menjangkau berbagai latar belakang, gender, usia, lingkungan, organisasi, dan sebagainya. Berikut ini pemaparannya. Yang pertama yaitu gender. Tentu produk ini dapat digunakan oleh pengguna baik pria maupun wanita tanpa memandang jenis kelamin. Yang kedua, usia. Dilihat dari usia, Food Express dapat digunakan oleh pengguna dari berbagai kelompok usia dari remaja, dewasa, hingga orang tua. Kemudian, dari segi lingkungan, Food Express ditunjukkan untuk pengguna di wilayah Kabupaten Sumedang. Oleh karena itu, pengguna yang tinggal, bekerja, atau beraktivitas di Kabupaten Sumedang adalah target utama pengguna layanan ini. Hal ini mencakup penduduk perkotaan, pinggiran kota, dan daerah pedesaan di Kabupaten Sumedang. Terus dilihat dari organisasi, tentu Food Express dapat digunakan oleh individu, keluarga, atau kelompok dalam konteks organisasi seperti perkantoran, sekolah, ataupun universitas. Kemudian dari latar belakang ekonomi, tentu produk ini dapat digunakan oleh pengguna dengan berbagai latar belakang ekonomi mulai dari kelas menengah hingga kelas atas. Pengguna dapat memilih restoran atau makanannya sesuai dengan anggaran mereka. Berikut ini merupakan referensi atau daftar pustaka dari kami untuk membuat tugas ini. Baik, kemudian yaitu dari penjabaran mengenai ide kami sebelumnya, selanjutnya kami melakukan validasi ide menggunakan tabel Javelin Board. Di sini perlu digarisbawahi bahwa problem kami atau main assumption kami adalah adanya suatu fenomena di mana masyarakat sering kali merasa malas untuk membeli makanan. Maka dapat dilihat pada tabel problem, kami hanya melakukan validasi terhadap satu problem pada 3 eksperimen.
Dari sini kami mencari tahu kenapa timbul main assumption atau masalah ini. Nah, tentu sekali lagi, karena kami membangun solusi berupa software sehingga kami membreakdown dari risk assumption di mana poin-poin di risk assumption itu nantinya bisa kami selesaikan dengan fungsi dari perangkat lunak yang kami bangun. Di sini di tabel Javelin Board terdapat dua area besar, yaitu di sebelah kiri yaitu ada brainstorming area dan sebelah kanannya ada eksperimen area. Nah, di sini kami melakukan eksperimen 3 kali terhadap 30 responden totalnya. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, eksperimen pertama, segmen pengguna yang validasi yaitu terdapat 10 mahasiswa Fakultas TI dengan usia 17-25 tahun. Problemnya sama, yaitu rasa malas untuk membeli makanan dan risk assumption-nya yaitu keterbatasan mobilitas. Metodenya yaitu kami menggunakan wawancara dan kriteria suksesnya yaitu 6 dari 10 mengatakan validasi ini valid. Nah, dari validasi yang kita lakukan, hasilnya 6 dari 10 mengatakan masalah ini valid, sehingga risk assumption ini valid, dan langkah yang kami ambil selanjutnya yaitu melanjutkan validasi. Di sini juga kita mendapatkan pembelajaran dari hasil validasi, yaitu mahasiswa tetap mungkin mahasiswa 10 dari 10 mahasiswa itu tetap seringkali merasa malas untuk membeli makanan walaupun memiliki kendaraan atau mobilitas yang memadai. Kemudian pada eksperimen kedua, kami memvalidasi terhadap segmen pengguna 10 orang pekerja atau karyawan usia 20-50 tahun dengan problem yang sama dan risk assumption yaitu keterbatasan waktu dan kesibukan. Metode dan sukses kriterianya sama. Nah, di sini hasil dari validasi menunjukkan 7 dari 10 mengatakan masalah ini valid, sehingga risk assumption ini valid, dan langkah kami selanjutnya itu melakukan validasi. Melanjutkan validasi lagi, dan di sini kita mendapatkan pembelajaran bahwa pekerja sebagian sering membawa bekal sendiri. Kemudian eksperimen yang terakhir kita melakukan validasi terhadap 10 orang pelajar dengan usia 12-19 tahun dengan problem yang sama. Dan risk assumption yaitu keterbatasan informasi tentang berbagai kuliner lokal dan ketersediaan stok serta status buka tutup. Dengan metode dan sukses kriteria yang sama, di sini kami mendapatkan bahwa terdapat 9 dari 10 mengatakan masalah ini valid dan risk assumption ini dinyatakan valid. Di sini kami juga mendapat pembelajaran dari hasil validasi bahwa di platform media sosial dan aplikasi pengantar tidak semua kuliner di wilayah Sumedang itu terpublish serta kesulitan untuk melihat status buka atau tutupnya jika di platform media sosial. Dari validasi yang telah kami lakukan sehingga mendapatkan solusi yaitu untuk menciptakan aplikasi Food Express untuk memberikan solusi praktis menangani masalah ketersediaan mobilitas, waktu, dan informasi dalam membeli makanan di Kabupaten Sumedang. Selanjutnya, dari validasi atau eksperimen yang telah kami lakukan, kami membuat hasil rekapan validasinya dalam bentuk format tabel. Di sini terdapat 3 tabel karena kami melakukan 3 kali eksperimen terhadap 3 risk assumption yang telah kami buat sebelumnya. Nah, yang pertama ini ada tabel rekap hasil validasi ide risk assumption pertama. Keterangannya terdapat nama interview dan ini
terdapat link file rekaman validasi, di mana apabila nanti kita klik akan terhubung ke database atau terhubung ke Google Drive, tempat kami menyimpan filenya. Kemudian ada status validasi dan bukti rekaman validasi, di mana ini menunjukkan menit berapa si interviewer ini menyatakan bahwa masalah atau risk assumption ini valid. Kemudian tabel yang kedua, risk assumption kedua ini juga sama, dan risk assumption ketiga ini juga sama. 3. Masalah utama yang diangkat dan asumsi-asumsi risiko yang terjadi. Main asumsi atau problem, malas membeli makanan. Risk asumsi: 1. Keterbatasan mobilitas, 2. Keterbatasan waktu dan kesibukan, 3. Keterbatasan informasi tentang berbagai kuliner lokal dan ketersediaan stok serta status buka dan tutupnya. 4. Solusi pasti yang diinginkan atau dibutuhkan. Solusi yang diinginkan atau dibutuhkan adalah pengembangan aplikasi teknologi informasi yang memadukan fitur-fitur berikut. 1. Membuat daftar makanan yang komprehensif, termasuk tempat makanan yang tidak terdaftar di aplikasi pengantar makanan atau sosial media. 2. Menyediakan informasi tentang jam operasional dan status buka tutup tempat makanan. 3. Memiliki jangkauan luas di wilayah Kabupaten Sumedang termasuk pusat kota dan pedesaan. 4. Memberikan kemudahan dan kecepatan dalam memesan dan mengantar makanan ke pengguna. 5. Memfasilitasi pembayaran online yang aman dan nyaman. 6. Menyediakan fitur untuk melacak pesanan dan memberikan pembaruan status pengiriman. 7. Memberikan ulasan dan penilaian dari pengguna lain untuk membantu pengguna dalam memilih tempat makanan yang berkualitas. 8. Menyediakan layanan pelangganan yang responsif dan membantu pengguna dalam menangani masalah atau pertanyaan terkait layanan. Dengan adanya solusi tersebut, diharapkan masalah-masalah yang terkait dengan keterbatasan mobilitas, waktu, akses informasi, dan kualitas layanan makanan dapat teratasi, sehingga pengguna dapat menikmati hidangan favorit mereka dengan lebih mudah dan nyaman di wilayah Kabupaten Sumedang. 5. Kategori segmen customer atau pengguna yang pasti akan menggunakan. Kategori segmen pelanggan atau pengguna yang pasti akan menggunakan Food Express sebagai layanan pengiriman makanan di Kabupaten Sumedang, diantaranya 1. Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kabupaten Sumedang yang tinggal di asrama atau kos-kosan. Mereka seringkali memiliki jadwal yang padat, terbatasnya waktu untuk memasak, atau keterbatasan akses ke tempat makanan. Segmen ini meliputi mahasiswa sarjana atau pasca sarjana dengan rentang usia dari 18 tahun sampai 30 tahun. 2. Pelajar SMP, SMA, SMK sederajat. Pelajar merupakan pelajar sekolah menengah termasuk dalam pengguna potensial layanan pengiriman makanan ini di Kabupaten Sumedang. Mereka seringkali memiliki jadwal pelajar yang padat, keterbatasan mobilitas, dan terbatasnya waktu untuk memasak atau mencari makanan selama istirahat. Oleh karena itu, Food Express dapat menjadi solusi praktis bagi pelajar dalam memenuhi kebutuhan makanan mereka. Rentang usia pelajar sekolah menengah berkisaran antara 12 sampai 18 tahun. Ketiga, pekerja kantoran. Pekerja kantoran di berbagai sektor industri di Kabupaten Sumedang, mereka biasanya memiliki jadwal kerja yang padat dan terbatasnya waktu untuk mencari makanan atau pergi ke restoran. Segmen ini mencakup pekerja kantoran dengan berbagai tingkat jabatan dan rentang usia yang bervariasi mulai dari 25 tahun ke atas. 4. Keluarga dengan anak. Keluarga yang tinggal di Kabupaten Sumedang dan memiliki anak-anak, mereka sering mencari kemudahan dalam memesan makanan untuk seluruh keluarga tanpa harus memasak atau keluar rumah. Segmen ini meliputi orang tua dengan rentang usia sekitar 30 sampai 50 tahun dengan anak-anak dalam rentang usia yang lebih muda. Kelima, yaitu wisatawan. Wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Sumedang untuk tujuan liburan atau wisata kuliner. Mereka mencari solusi praktis untuk menikmati makanan lokal tanpa harus mencari tempat makanan secara langsung. Segmen ini mencakup wisatawan dalam berbagai kelompok usia tergantung pada jenis dan minat wisata mereka. 6. Yaitu individu dengan mobilitas terbatas. Ini individu yang memiliki mobilitas terbatas akibat disabilitas atau keterbatasan fisik. Mereka membutuhkan layanan pengiriman makanan yang memenuhi kebutuhan makanan mereka dengan lebih mudah dan nyaman. Segmen ini dapat mencakup individu dengan rentang usia yang beragam, mulai dari dewasa, muda, hingga dewasa lanjut.
Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.